Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Eva dalam pembelajaran batik. Semoga masih tetap semangat ya anak-anak semua. Nah, sebelum Ustazah mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam belajar hari ini. Ustazah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Ustazah akan menjelaskan pembelajaran batik tentang motif batik tradisional kelas 2 semester 1 SDIT Ulul Albab Kota Pekalongan bersama Ustazah Eva. Kalian masih ingat tidak apa itu batik? Batik adalah seni melukis di atas kain dengan menggunakan alat canting yang diisi lilin sebagai tinta lukisannya. Batik terdiri dari bermacam-macam motif, di antaranya motif tradisional. Motif tradisional adalah motif yang sudah ada sejak zaman dahulu dan digunakan secara turun-temurun sampai sekarang. Motif tradisional dibagi menjadi dua, yaitu motif geometris dan motif non-geometris. Yang pertama, motif geometris. Motif geometris adalah ragam hias yang menggunakan unsur geometris sebagai bentuk dasarnya. Contohnya, motif kawung. Motif kawung berbentuk lingkaran. Motif kawung berarti buah aren atau kolang-kaling yang dipotong melintang sehingga kelihatan 4 potongan bijinya. Gambarnya seperti ini anak-anak. Kemudian yang kedua, motif tumpal. Motif tumpal adalah motif yang mempunyai bentuk dasar segitiga. Motif tumpal digunakan sebagai hiasan pinggiran. Variasi motif tumpal diberi hiasan pengisi atau warna yang berbeda. Seperti ini anak-anak gambarnya. Bagaimana? Sudah jelas bukan? Semoga jelas ya anak-anak ya. Yang kedua yaitu motif non-geometris. Motif non-geometris adalah ragam hias yang tidak menggunakan unsur garis dan bidang geometris sebagai bentuk dasarnya. Contohnya, motif hewan. Motif hewan dapat dijadikan sebagai motif seni batik seperti motif kupu-kupu, kemudian motif sayap Garuda, dan motif burung. Terus, motif kijang. Motif yang kedua contohnya yaitu motif tumbuhan. Motif tumbuhan juga dapat dijadikan sebagai motif seni batik, seperti gambar di bawah ini. Nah, gambar tersebut meliputi daun, tangkai, kuncup, bunga, dan lain-lain. Bagaimana anak-anak paham ya? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa mempelajari motif batik itu sangat memberikan manfaat bagi semua orang dan setiap daerah mempunyai motif batik tersendiri sehingga kita harus menghargai motif batik setiap daerah tersebut. Kemudian apa yang Allah ciptakan kita harus menjaganya dengan selalu bersyukur terhadap keindahan seni dan budaya yang sudah diberikan kepada kita semua. Tugas kalian setelah ini adalah mengerjakan lembar kerja yang sudah Ustazah bagikan. Sekian pembelajaran Ustazah hari ini. Semoga bermanfaat.
dan kalian dapat memahaminya. Dan Ustazah tunggu laporan hasil tugasnya ya. Pesan Ustazah, tetap semangat dalam belajar ya anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.